Maka ketika di hari kiamat, ketika dibangkitkan seluruh manusia dari kuburnya, maka yang pertama yang Allah bangkitkan dari kuburnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada para hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang ringkas adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengarkan banyak sekali keutamaan dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mengetahui dan mengamalkan takwa ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi pedoman hidup kita, yang harus menjadi motto hidup kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan tentang jalan keluar yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Beliau mengatakan makhrajan yunjihi min kulli karabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan jalan keluar dari segala kesulitan yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara banyaknya sekian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ibadah yang agung yang berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat erat kaitannya dengan iman. Dalam artian semakin tinggi iman seseorang, semakin sempurna iman seseorang, pasti dia semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya dan ayahnya dan manusia seluruhnya. Maka dalam hadis ini sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perkara iman yang sempurna ketika dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan
anaknya, orang tuanya, bahkan manusia seluruhnya. Makanya syariat menjadikan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khutbah kali ini sangat penting membahas bagaimana menumbuhkan kecintaan yang besar kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar cinta ini bukan hanya sekedar lewat lisan saja. Maka mencintai seseorang bukan hanya dengan sekedar lisan saja, namun ditunjukkan dengan bagaimana dia mentaati yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam tulisannya menyebutkan beberapa cara agar semakin menguatkan kecintaan kita kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, adalah dengan mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang dipilih menjadi seorang nabi dan rasul, yang mana tidak semua manusia dipilih menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika pangkat kenabian dan kerasulan adalah mutlak pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah memilih orang yang sembarangan. Seseorang yang dipilih menjadi nabi dan rasul pasti orang yang Allah cintai dan Allah paling ridhoi terhadap orang tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi seorang nabi dan rasul, bukan hanya menjadi rasul yang paling baik, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk salah satu dari dua nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang Allah paling cintai, orang yang Allah paling kasihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan mengetahui pangkat beliau yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bahkan sebagai Khalilullah, orang yang paling Allah sangat cintai, maka dengan mengetahui perkara tersebut tidak mungkin kita tidak mencintai sosok yang Allah sangat cintai dan ridhoi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengetahui perkara tersebut pasti menumbuhkan di hati kita bahwa kita harus bahkan wajib mencintai orang yang Allah cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, cara menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui bahwasanya beliau adalah manusia yang terbaik, bahwasanya beliau adalah pemimpinnya seluruh manusia. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, wa awwalu syafi'in, wa awwalu musyaffa'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpinnya anak manusia pada hari kiamat kelak. Dan aku adalah orang yang pertama kali dikeluarkan dari kubur. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa beliau adalah pemimpinnya umat manusia seluruhnya pada hari kiamat kelak. Yang mana kita ketahui bahwasanya pada hari kiamat maka perkaranya tidaklah semudah ketika kita hidup di dunia. Pada hari kiamat sangat besar kesulitannya, mara bahayanya, huru-haranya sangat besar, sehingga manusia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di hari kiamat, ketika dibangkitkan seluruh manusia dari kuburnya, maka yang pertama yang Allah bangkitkan dari kuburnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang pertama kali untuk memberikan syafaat pada hari kiamat adalah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai seorang umat sangat menginginkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya jasa Rasulullah, pengorbanan Rasulullah, pertolongan Rasulullah di hari kiamat sangat kita harapkan, pasti menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ketiga
agar menumbuhkan kecintaan kita yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengetahui begitu besarnya cobaan, begitu besarnya mara bahaya yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, yang mana dakwah ini kita bisa nikmati di masa sekarang, yang dengan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau berdakwah penuh perjuangan, penuh dengan mara bahaya dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada kita sehingga kita bisa memahami bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui bagaimana caranya terbebaskan dari siksa api neraka. Kita mengetahui bagaimana caranya masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindarkan dari siksa api neraka. Maka adalah dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah, berjuang tidaklah mudah. Maka kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang agar dakwah sampai kepada kita, maka sungguh luar biasa. Bukan hanya cacian, makian, hinaan yang dialamatkan kepada Rasulullah, bahkan fisik pun juga beliau alami. Beliau berdarah ketika berperang, gigi beliau pernah patah. Maka sangat banyak ujian, cobaan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuannya agar dakwah tersebut sampai kepada kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sehingga kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita puncaknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang umat tidak mencintai nabinya tatkala nabinya penuh perjuangan menyampaikan dakwahnya sehingga umatnya bisa benar-benar selamat dunia dan akhirat. Maka dengan mengetahui begitu besarnya kecintaan Rasulullah kepada kita, bagaimana perjuangan Rasulullah terhadap dakwah yang sampai kepada kita, rela berkorban nyawanya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sehingga kita bisa masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain karena perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bukti cinta Rasulullah kepada umatnya ketika beliau senantiasa berjuang agar menyampaikan dakwah ini kepada kita. Maka pasti dengan mengetahui begitu besarnya pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar dakwah ini sampai kepada kita, pasti menumbuhkan kecintaan yang sangat besar dari diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya ujian cobaan Rasulullah dalam berdakwah siang malam tanpa kenal lelah dan letih. Maka inilah yang harus kita fahami dan ketahui bahwasanya Rasulullah berdakwah tidaklah mudah, berdarah-darah, penuh dengan ujian agar sampai dakwah ini kepada kita sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Maka bagaimana mungkin seorang umat tidak mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwasanya nabinya berjuang dalam rangka menyelamatkan umatnya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cintailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena begitu besarnya dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah sampai kepada kita. Maka dengan mengetahui perkara ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang keempat, agar menumbuhkan kecintaan kita kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencontoh dan mengikuti para sahabat beliau dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teladan yang sangat bagus, maka generasi yang paling hebat dalam mencintai Nabi tentu adalah generasi para sahabat. Karena mereka adalah murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengerti tentang ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mereka mencintai Nabi, kita ikuti. Mereka tidaklah mengetahui kebaikan dari Rasulullah, pasti mereka akan mengamalkannya. Tidaklah ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan mengamalkan dan mengikutinya. Maka sebaik-baik petunjuk dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu adalah para sahabat. Kita mencintai para sahabat karena mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah,
maka tirulah para sahabat. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kita pun juga demikian, mengerjakan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat tidak mengerjakan suatu amalan, maka kita pun juga tidak mengerjakan amalan tersebut. Karena kalau ada sebuah amalan, pasti para sahabat telah mendahului kita. Tidak ada yang tersamarkan dari para sahabat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti gaya mencintai para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, bagaimana bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hallaqu yahliquhu wa atafa bihi ashabuhu fama yuridu an taqa sya'ratan illa fi yadi rajulin. Kata sahabat Anas bin Malik yang menggambarkan begitu besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas bin Malik, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tukang cukur yang mencukur rambutnya, sementara para sahabat beliau mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin rambut beliau, rambut Nabi sehelai pun jatuh kecuali ditangkap oleh tangan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan di antara bukti cinta mereka adalah mereka tidak membiarkan ketika Nabi dicukur, setelah Nabi berihram, berhaji, maka mereka tidak membiarkan rambut Nabi jatuh dan kotor ke atas lantai. Maka ini bukti kecintaan yang luar biasa dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menerapkan di zaman sekarang yang mana Rasulullah sudah meninggal dunia? Maka hormati ucapannya, maka hormati perintahnya, maka muliakan hadisnya. Jangan sampai kita membiarkan hadis-hadis, kitab hadis, tulisan-tulisan hadis itu berceceran di atas lantai. Dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, maka kita amalkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dengan suatu larangan, kita tinggalkan. Maka beginilah cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah meninggal dunia, maka ajarannya, maka sunnahnya yang diamalkan. Kita tidak mengerjakan yang tidak dikerjakan oleh para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena janji Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh urusannya. Seorang imam, seorang ahli tafsir, Muqatil bin Hayyan pernah mengatakan, wa may yattaqillah fi jitinabi ma'asihi yaj'al lahu min amrihi yusran fi taufiqihi lit ta'ah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dengan memberikan taufik kepadanya sehingga dia mudah untuk menjalankan agamanya. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melancarkan urusan dunianya, dan ketika dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dalam urusan beragamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang kelima agar kita semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnahnya, baik sunnah berkaitan dengan ucapan beliau dan juga tindakan beliau, dan menjadikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana kita dari bangun tidur
kemudian kembali tidur, itu senantiasa kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berkaitan dengan perkara ibadah, perkara muamalah, perkara akidah, maka itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar bisa selamat dunia dan akhirat dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengamalkan apa yang cuma diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengamalkan, tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan dan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita umat terbaik ketika kita benar-benar mengetahui ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita benar-benar bisa mencontoh para sahabat radhiyallahu taala anhum sehingga kita menjadi umat yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menjaga kita, mengampuni dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina wafiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.